selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ini adalah rencana pertemuan keberapa? Kedua, betul. Nah teman, pada pertemuan kedua ini alhamdulillah dilakukan secara offline gitu di kampus, mengenai pengertian public speaking seperti yang sudah diajarin, terus dasar-dasar public speaking dan manfaat dari public speaking itu sendiri. Nah seperti biasa sebelum memulai presentasi kelompok 1 itu ada 3 orang yang maju gitu untuk melatih public speakingnya, itu dimana yang maju itu ada Salsa, terus ada Iin dan ada Vira. Nah Caca itu storytelling menceritakan seekor rubah gitu, dan juga ada Iin sebagai food vlogger gitu ya, di info gitu. Dan saya Vira menceritakan novel yang dia baca gitu, tentang semangkuknya ayam sebelum meninggal gitu ya. Itu plot twist banget sih menurut aku, karena si cowoknya ini ya dia mau bunuh diri karena orangnya itu dijauhin gitu ya dari lingkungannya. Lalu ketika dia mau bunuh diri, dia mau ke mie ayam dulu gitu ya, mau makan mie ayam sebelum dia bunuh diri. Lalu dia itu ke tempat mie ayam biasa yang dia langganan, tapi akhirnya mie ayam itu tutup. Tapi dia tuh pengen gitu kan makan mie ayam, terus datanginlah rumah penjual mie ayam. Ternyata malah penjual mie ayamnya yang meninggal duluan gitu. Dan di situ alur hidup dia itu berubah gitu ya. Akhirnya dia tidak jadi untuk bunuh diri. Nah pada kelompok 1 itu kita langsung ya guys masuk pembahasannya. Pada kelompok 1 itu ada tentang pengertian public speaking. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, public speaking itu adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah dan juga menyampaikan pesan-pesan gitu ya, ide atau informasi kepada audiensnya gitu. Nah dasar-dasar dari public speaking itu sendiri adalah menganalisis audiens gitu, dimana tentunya kita harus menganalisis audiens dulu, karena biar pesan materi juga itu tersampaikan pada yang disampaikan gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan kita ngasih materi atau menyampaikan pesan kepada petani tentang kedokteran gitu ya, itu kan kayaknya gak nyambung gitu ya, dan mereka juga pengetahuannya beda gitu. Dan juga struktur presentasi termasuk pengelolaan waktu. Pasti public speaking itu kan perlunya pengelolaan waktu yang baik gitu kan, dari durasinya gitu-gitu juga, terus penggunaan bahasa tubuh. Dan public speaking tentunya penggunaan bahasa tubuh itu diperlukan ya, karena orang juga bisa melihat gitu bagaimana si publikernya ini berbicara gitu, yang bisa tubuh yang bisa mengekspresikan melewat penggunaan bahasa tubuh, kayak misalkan cara kita menatapnya gitu. Maksudnya kita lihat audiensnya itu dengan tatapan yang kita itu menyampaikan dengan sungguh-sungguh gitu, dan konsisten dalam suara. Karena kan kalau nggak mungkin dong kalau misalkan kita public speaking gitu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan nggak gitu ya. Kita juga harus kestabilan suara itu diperlukan. Terus juga ada pemilihan dan pengaturan visual. Nah selanjutnya ada manfaat dari public speaking.
Manfaat dari public speaking itu tentunya meningkatkan kepercayaan diri. Dong, tentunya kita kalau misalkan sering public speaking, kita kan jadi percaya kan sama diri kita sendiri. Oh, saya tuh mampu ternyata gitu. Kita lebih percaya aja gitu, lebih pede. Terus juga modal untuk bisnis. Kan suka kita lihat ya kalau misalkan influencer gitu kan. Kayak ada salah satu YouTuber namanya Bunda Jinji kayaknya. Dia itu influencer. Nah, itu kan modal untuk bisnis gitu kan. Dia tiba-tiba jualan apa? Dia tiba-tiba jualan dimsum karena kan dia udah jadi selebgram nih, jadi influencer. Nah, jadi orang-orang itu kayak bisa ngeliat dia, dan public speaking dia tuh bagus ya. Dia jadi modal itu sendiri untuk public speaking dari speaking yang bagus gitu. Cara mempromosikannya juga menurut unik sih. Nah, selanjutnya ada keterampilan, kemampuan, dan tentunya keterampilan sosial juga. Jadi manfaat dari public speaking itu ya banyak kan, kayak leader gitu, yang jadi leader itu kan dia punya juga kepemimpinan kan, dia public speaking yang bagus, cara penyampaian juga bagus gitu ya. Beda kan antara leader dan bos gitu. Kalau bos mah biasanya nyuruh doang gitu. Kalau leader dia itu punya juga kepemimpinan yang bagus, terus public speaking juga bagus. Itu cara menyampaikan kayak kritik kayak gitu beda gitu. Dan meningkatkan skill dan pengetahuan. Tentunya public speaking itu juga selalu di-upgrade gitu kan. Kita bisa meningkatkan skill dengan cara public speaking, dan juga meningkatkan pengetahuan. Karena kalau misalkan mau menyampaikan pesan gitu ya ke publikernya, ini pasti baca-baca dulu kan tentang apa yang mau disampaikan gitu, mengulas kembali. Jadi itu kan menambah pengetahuan gitu. Itu saja guys, semoga kita dalam keadaan selalu semangat menimba ilmu gitu ya. Itu saja, semoga juga teman-teman gak bosan nontonnya. Kita lanjut di pertemuan ketiga ya guys, kelompok 2 yang akan menyampaikan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan sering salam,